Pada kesempatan kali ini, Bu Sasria akan mengajak kalian belajar dalam materi kelas 6. Tema 1, subtema 2, pembelajaran 1, hewan sahabatku. Di akhir pembelajaran nanti, kalian harus bisa 1. Menjelaskan pengertian ovipar, vivipar, dan ovovivipar. 2. Menyebutkan contoh hewan vivipar, ovipar, dan ovovivipar. Yang ketiga, menjelaskan perkembangbiakan vegetatif dan generatif pada hewan dengan benar. Yang keempat, menjelaskan tujuan makhluk hidup berkembang biak dengan benar. Yang kelima, menuliskan ide pokok suatu paragraf pada bacaan dengan benar. Nah, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, apakah kalian di rumah punya hewan kesayangan? Contohnya kucing, kambing, burung, kerbau, atau yang lainnya. Nah, anak-anak, apakah kalian pernah melihat hewan kesayangan anak-anak bertelur atau beranak? Nah, bertelur atau beranak adalah proses perkembangbiakan pada hewan. Nah, anak, mari kita lihat video berikut ini. Anak-anak, video ini memperlihatkan ular sedang melahirkan. Tetapi perlu kalian tahu bahwa ular sebelum melahirkan di dalam perutnya bertelur terlebih dahulu. Telur tersebut setelah dibuahi menetas di dalam tubuh ular betina dan saat keluar sudah dalam bentuk anak hewan. Seolah-olah ular tersebut melahirkan. Padahal sebenarnya ular tersebut mengandung anak dalam bentuk telur. Bagaimana dengan hewan yang lainnya? Apakah proses perkembangbiakannya seperti ular juga? Nah, anak-anak, Ibu punya sebuah bacaan. Mari kita baca bersama-sama yuk. Perkembangbiakan pada hewan. Cara berkembang biak makhluk hidup sangatlah beragam. Berkembang biak dilakukan oleh makhluk hidup untuk memastikan bahwa mereka memiliki keturunan untuk melestarikan jenisnya supaya tidak punah. Setiap makhluk hidup memiliki cara berkembang biak yang unik untuk spesies mereka masing-masing. Pada hewan, cara berkembang biaknya dibedakan menjadi 2 macam, yaitu secara generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan hewan secara generatif, yaitu perkembangbiakan secara seksual atau generatif, adalah terbentuknya individu baru yang didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan vegetatif adalah terbentuknya individu baru tanpa didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Setelah kita membaca bersama-sama, yuk kita cari ide pokok dari paragraf tersebut ya. Sebelum kalian tulis, kalian harus tahu dulu cara mencari ide pokok. 1. Baca seluruh paragraf dengan cermat. 2.
Cermati kalimat pertama hingga akhir. 3. Baca kalimat demi kalimat sampai kamu menemukan ide pokok paragraf. Biasanya terletak di awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. 4. Tandai ide pokok tiap paragraf. 5. Tandai info penting setiap paragraf. Selanjutnya, kalian tulis ide pokok yang sudah kalian temukan ya. Nah, anak-anak, setelah kita membaca, sekarang kita cari ide pokok dari paragraf pertama ya. Cara berkembang biak makhluk hidup sangatlah beragam. Berkembang biak dilakukan oleh makhluk hidup untuk memastikan bahwa mereka memiliki keturunan untuk melestarikan jenisnya supaya tidak punah. Nah, ide pokoknya adalah cara berkembang biak makhluk hidup sangatlah beragam. Nah, sekarang mari kita cari ide pokok paragraf yang kedua ya. Setiap makhluk hidup memiliki cara berkembang biak yang unik untuk spesies masing-masing. Pada hewan, cara perkembangbiakan dibedakan menjadi dua macam, yaitu secara generatif dan vegetatif. Nah, coba sekarang kalian cari ya kalimat penting dalam paragraf di atas. Ya, betul. Setiap makhluk hidup memiliki cara berkembang biak yang unik untuk spesies mereka masing-masing. Kita garis bawahi dulu ya. Nah, jadi ide pokoknya adalah setiap makhluk hidup memiliki cara berkembang biak yang unik. Perkembangbiakan hewan secara generatif terbagi menjadi 3 jenis, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Ovipar adalah perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara bertelur. Ovipar sendiri berasal dari kata ovum yang berarti telur. Setelah bertelur, induk akan mengerami telur tersebut beberapa waktu agar bisa menjadi spesies atau individu baru yang sejenis. Nah, hewan yang berkembang biak secara ovipar adalah angsa, bebek, burung, ayam, bulus, burung dara, dan masih banyak lagi. Perkembangbiakan generatif yang kedua, vivipar. Cara perkembangbiakan vivipar biasa juga disebut dengan melahirkan, karena makhluk hidup yang mengalami cara perkembangbiakan ini akan melahirkan hasil pembuahan mereka. Embrio tumbuh dan berkembang di dalam rahim hewan betina. Selama dalam kandungannya, embrio tersebut akan mendapatkan nutrisi melalui plasenta. Hewan yang melahirkan digolongkan sebagai hewan mamalia. Sekarang contoh hewan yang berkembang biak secara vivipar, antara lain kerbau, anjing, ular, kuda, kucing, kambing, dan masih banyak yang lainnya. Perkembangbiakan generatif yang lain adalah ovovivipar. Ovovivipar merupakan kombinasi dari dua jenis perkembangbiakan sebelumnya. Setelah terjadi pembuahan,
embrio yang terbentuk akan tumbuh dan berkembang di dalam telur. Sedikit mirip dengan ovipar. Namun, telur tersebut tidak akan dikeluarkan dari tubuh induknya, melainkan tetap berada di dalam tubuh induknya sampai menetas. Setelah menetas, anakan akan dilahirkan oleh hewan betina. Contoh hewan yang berkembang biak secara ovovivipar: ikan gupi, ikan pari. Ikan pari bertelur disimpan di dalam perut ikan pari sampai embrio tumbuh di dalam induknya dan berkembang dalam kandungannya sehingga titik optimal. Masa kehamilan ikan pari 9 sampai 12 bulan. Platypus. Bayi platypus akan berkembang dalam telur dan mengambil nutrisi dari kuning telur mereka. Perkembangan embrio platypus sangat cepat, hanya membutuhkan waktu 10 hingga 14 hari untuk mengandung anaknya. Ikan hiu. Ikan hiu hampir sama dengan ikan pari. Hanya saja, sekali menetas dan melahirkan anak, ikan hiu menghasilkan 5 sampai 20 calon ikan hiu. Kuda laut. Kuda laut adalah hewan ovovivipar yang unik. Setelah pembuahan sel telur betina, betina akan memindahkan sel telur yang dibuahi ke dalam tubuh jantan. Jantan kemudian menyimpan telur-telur tersebut dalam kantungnya hingga menetas. Setelah telur-telurnya menetas, jantan akan mengeluarkan anak-anak kuda laut dari kantongnya. Ini membuat kuda laut jantan terlihat seperti melahirkan anak. Setiap hewan memiliki cara berkembang biak yang unik. Antara hewan yang satu dengan yang lainnya belum tentu sama. Lah, sekarang kita sudah mempelajari apa yang bisa kita rangkum dari materi ini. Yaitu perkembangbiakan terdiri dari 2 macam, yaitu perkembangbiakan vegetatif dan generatif. Perkembangbiakan secara generatif dibagi menjadi 3 macam, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Sekarang contoh hewan ovipar antara lain ayam, angsa, burung, bebek, dan masih banyak lagi. Nah, contoh hewan ovipar antara lain kuda, kerbau, sapi, anjing, kucing, dan masih banyak lagi. Contoh hewan ovovivipar yaitu ular, buaya, ikan hiu, dan lain-lainnya. Kesimpulan yang terakhir, 5 langkah menemukan ide pokok. 1. Baca seluruh paragraf dengan cermat. 2. Cermati kalimat pertama hingga akhir. 3. Baca kalimat demi kalimat sampai kamu menemukan ide pokok paragraf. Dalam suatu paragraf, ide pokok biasanya terletak di awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. 4. Tandai ide pokok tiap paragraf. 5. Tandai info penting dalam setiap paragraf. Nah anak-anak, setelah kita mempelajari pelajaran tadi, kita wajib bersyukur kepada Tuhan, yaitu dengan cara memelihara hewan, tidak membunuh dengan sembarangan. Artinya tidak semaunya sendiri. Kita harus patuh dan taat kepada
pada peraturan yang ada, di mana peraturan tadi adalah agar kita bisa melindungi hewan yang ada di bumi tercinta ini, agar hewan tersebut tidak punah dan tetap lestari. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Semangat belajar di mana saja, kapan saja, kalian luar biasa. Assalamualaikum.